tapi anak nambah terus gitu. Ya, itu jauh lebih baik daripada cerai, Pak. Ya. Kita ambil yang terbaik, ya. Baik, itulah makanya perlu EFT itu untuk menghilangkan sifat-sifat itu tadi, ya. Kita sendiri bisa merasakan gimana kita sama istri kita, gitu kan? Kalau kita list note gimana kita dengan istri kita, banyak masalah tapping aja. Biar ketika kita mencintai istri kita itu benar-benar sepenuh hati. Sudah Allah anugerahkan yang terbaik buat kita. Ini gara-gara lihat film ya, oh lebih cantik gitu kan bingung lagi. Kok istri saya nggak cantik itu, nah, ini salah ini. Ya, tetap aja istri yang terbaik segalanya. Begitu istri dengan suami. Kan ibu-ibu kan banyak tuh film sinetron kan, apalagi yang dari Spanyol gitu kan. Wah, kok hidung suami saya nggak semancung dia. Wah, udah bingung. Tapping aja itu pengaruh-pengaruh negatif yang kita perlu hilangkan. Dan kita bersyukur ya Allah, ya saya diberikan teman hidup, ya, yang merupakan jodoh saya. Yang jadi masalah tuh nggak bersyukur, di situ mulai benci, sedikit benci, yang ini pun benci. Biasanya benci lawan benci, udah tambah jadi. Pak, tanya. Ya silakan. Pak Edi kalau sama istri juga tapping juga. Ya, saya sendiri saya tapping untuk pribadi, dia juga tapping untuk pribadi. Kita sebaiknya kalau untuk family itu kita tapping berdua, tapping. Ya, misalnya sekarang ini beliau kan sama istri berdua, Bu Elvi langsung berhadapan dengan Pak Haril ya. Apa yang nggak disukai oleh Bu Elvi dengan Pak Haril itu langsung di depannya Pak Haril. Pak Haril tuh sambil tapping ya merasakan, iya. Itu lebih baik. Istri saya ajak belum mau dia. Ya udah saya masing-masing aja. Yang saya nggak nyaman hari ini sama dia, saya list, saya tapping. Kadang-kadang dia nanya, kapan tappingnya? Di WC, saya bilang. Atau habis sholat, dia nggak tahu kalau saya lagi sholat malam. Kadang-kadang dia lagi halangan kan, dia nggak ikut sholat. Makanya tadi malam, kebetulan, saya kan, kita tidur, udah bangun pagi, kepala, saya mau tapping. Apa sih ini katanya? Kita jadi segan ya. Tadi memang seperti tahu gitu. Nah, karena dia biasa memotivasi diri. Jadi saya ya macam quantum tap saja. Saya dulu saya udah dia sudah Enakan. baik kan. Jadi nggak perlu gini-gini. Ya, sebenarnya Bapak bisa dua. Satu Bapak bisa kuantum, sambil pegang dia, Bapak kuantum. Yang kedua Bapak surugit. Ya, Bapak surugit dia. Biasanya surugit orang yang paling kita cintai, bisa sepenuh hati, itu efektivitasnya tinggi. Ya. Saya katakan, surugit itu kenapa tidak begitu efektif? Karena untuk menimbulkan rasa cinta, kita membantu dia dengan jarak, itu yang agak susah. Tapi ketika kita udah betul-betul bisa menyatu, itu biasanya lebih cepat. Surugit aja dia sambil di kuantum, dipegang kuantum. Pak. Kuantum itu dasar loh. Saya aja istri saya lagi tidur ya, saya kuantum sambil saya belai gitu ya, saya kuantum ya. Dia merasa dia mimpi indah tadi malam, padahal saya kuantum ya. Saya belai, dia saya kuantum. Artinya saya belai sambil kuantum. Saya sayang banget, dia besoknya laporan. Wah tadi malam mimpinya indah banget, saya ketawa aja. Tak kerjain tadi malam di kuantum. Karena nggak ada orangnya kan. Kalau ada orangnya malu dia. Ya silakan Ibu. Yang surrogate itu kalau misalnya kita sama anak kita itu lebih baik mana? Kita melakukan ini atau kita langsung tapping? Sebenarnya tetap aja lebih baik langsung. Oh gitu. Cuma persoalan tadi kan beliau kan istrinya masih belum begitu. Ingat. Nah itu biasanya kasusnya sama dengan Pak Sugianto. Jadi ketika di lingkungan kita tidak begitu bisa menerima, kita buktiin di lingkungan dia. Ya teman-teman dia yang kita bantu suruh kemudian cerita sama dia. Nah itu biasanya baru dia percaya. Wajar aja ini. Dan harus kita maklum. Karena semua orang pakai logika. Oh iya bisa, cuma digini-gini doang. Kalau keluarga kita mereka pun nggak percaya. Biasanya paling susah keluar. Betul. Betul. Saya bahkan dapat cerita yang Dokter Husein yang kakaknya nggak mau dia rawat. Padahal kakaknya awalnya satu penyakit, masuk rumah sakit, akhirnya selama 2 minggu jadi 3. Masing-masing dokter spesialis debat. Sementara masing-masing dokter ngasih 4 macam obat. Akhirnya ada sekantong obat yang harus diminum. Penyakit nggak sembuh, tagihan makin membengkak, bingung kan keluarga kan. Dokter Husein sederhana aja, nggak ada tindakannya.
Kamu lihat sekarang kalau pendekatan nggak holistik, ini jadinya penyakit kamu tuh ngantri lagi, bakal 2 lagi tuh nambah. Kenapa? Itu obat. Habis itu katanya tubuh kamu, lihat aja. Iya ya. Abang mau nggak saya bantu? Mau. Terus gimana? Udah ngomong sama keluarga, bilang aja kalau misalnya nggak mau juga, potong aja semua infus itu, biarin mati, ngancam kan? Abang yang ngancam, panggil semua keluarga. Pokoknya kalau nggak dibantu sama Adinda Dr. Hussein, katanya saya potong semua ini, biarin saya mati aja. Ya terpaksa, ya udah dirawat sama Dr. Hussein. Ternyata dirawat lebih. Dan beliau meninggal 4 tahun kemudian, itu kondisi habis ngambil wudhu, habis sholat. Jadi bukan kondisi dia dalam rumah sakit yang lagi bermasalah gitu. Dia dalam kondisi sehat. Dan Allah ambil, ya udah memang ajalnya. Ya, nah itu memang keluarga itu persis kata Pak Tri, belum tentu yakin. Nah saya aja dulu pertama kenal holistik dengan istri saya itu gini loh. Jadi dia mau bawa ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Yang saya selalu ngajak dia apa? Dokter cuma cet. Oh ya ini, karena ngantrinya ratusan kan. Nomor aja kita ngambil. Terus malam itu ngantri lagi, sampai malam, sampai tengah malam. Terus itu ngambil obat, udah. Sebulan kemudian balik lagi. Saya bilang kenapa nggak dengan cara holistik? Waktu itu belum EFT. Tapi dia bilang, saya nak uang dari anak katanya. Saya bilang, alhamdulillah, saya katakan. Iya. Tapi belakangan dia ribut sama papinya. Karena apa? Papinya yang berpikir sama seperti itu. Saya uang daripada anak. Dalam kita udah treatment holistik kan. Kemudian EFT sama juga. Dia tadinya nggak yakin. Sekarang semua juga udah typing aja. Typing. Udah bahasa keluarga sekarang typing. Kalau dulu nggak ada. Memang butuh waktu, ya. Tapi yakinlah itu suatu saat setelah dia lihat isi itu sudah. Dia aja bingung kalau persoalan dia. Mathsnya bagus, sekarang banyak persoalan dia tuntas ya. Wajar, anaknya dia typing semua. Ya kan, kalau saya kan sibuk kan. Pak gini-gini, loh situ kan terapi, praktisioner typing aja, ya udah waktu typing. Tapi biasanya kalau nggak laporannya udah sembuh katanya. kalau ada bukti masih cepat itu. Iya betul. Ya, seperti anak semua itu umur 3 tahun aja. Pak, typing aja. Wah, itu udah. Baik, ada lagi sebelah kiri.